Sahabat Gembala, apa kabar? Obrolan kali ini membahas tentang perkunjungan. Dan saya mengangkat isu ini karena ada beberapa jemaat melakukan komplain, gembalanya malas melakukan perkunjungan. Saya tidak tahu apa sebabnya, tetapi saya ingin mengajak saudara mengingat kembali tugas utama seorang gembala. Karena dalam definisi pengembalaan itu artinya sedang kita merawat, memelihara, menjaga kawanan domba, dalam hal ini jemaat, supaya mereka kita bawa kepada agendanya Tuhan, menjadi dewasa, menuju keserupaan di dalam Tuhan. Sehingga mereka menjadi jemaat yang diberkati Tuhan dan memberkati sesamanya sampai Kristus datang kembali. Nah, di dalam merawat dan memelihara jemaat, maka tugas yang tidak boleh tidak ada adalah perkunjungan. Perkunjungan artinya mendatangi jemaat ke tempat di mana dia tinggal atau berada dan melayani mereka dalam bentuk mendengarkan keluhan, pergumulan mereka, membacakan ayat-ayat firman Tuhan, dan juga lalu mendoakan bersama-sama keluarga untuk kesejahteraan dan pergumulan mereka. Lalu kemudian gembala meninggalkan. Dan ini harus ada dan rutin dilakukan oleh gembala. Tidak boleh tidak. Karena ini tidak boleh tidak ada. Saya sudah membaca semua buku-buku klasik pengembalaan, dari yang klasik sampai yang modern. Saya sudah mengunjungi gereja-gereja mega church atau gereja-gereja raksasa di mancanegara, baik di Amerika, di Asia, di Korea, di Indonesia juga, beberapa gereja-gereja sahabat yang gereja sahabat saya yang punya jemaat begitu besar, mereka melakukan perkunjungan sebagai satu strategi pelayanan mereka. Nah, tentu ada berbagai cara, teknik dalam perkunjungan, tetapi ini fondasinya. Gembala harus melakukan perkunjungan. Minimal ini 1 tahun 1 kali. Dan tentu kalau ada acara-acara khusus, baik suka maupun duka, apalagi kalau dia masuk rumah sakit, wajib hukumnya seorang gembala hadir di tengah kesusahan dan penderitaan jemaat. Tetapi bagaimana kalau jemaatnya besar? Nah, ini yang menjadi masalah. Tidak bisa tercover seluruhnya. Di sini gembala melakukan namanya manajemen perkunjungan. Jadi dia harus melakukan manajemennya. Artinya ia mengatur tim, membentuk tim perkunjungan. Siapa sih itu tim perkunjungan? Bisa menjadi asistennya, asisten-asisten atau staf pengembalaan, atau dia melatih jemaat untuk melakukan perkunjungan. Jadi jemaat bisa melakukan perkunjungan juga. Sehingga setiap kategori, misalnya sekolah minggu, kaum wanita, kaum pria, memiliki satu struktur pengurus di mana ada satu bagian yang disebut pemerhati. Nah, kita training mereka, kita latih mereka, kita berikan pemahaman dan keterampilan untuk melakukan perkunjungan yang baik. Karena tidak semua orang terpanggil melakukan perkunjungan dan tidak semua orang bisa melakukan perkunjungan dengan baik. Karena banyak orang datang berkunjung, bukannya dia mendengarkan pergumulan jemaat, tapi dia justru kadang-kadang menghakimi orang-orang yang dikunjungi. Misalnya sering tidak datang ke gereja, dimarahi, diberikan sindiran atau kata-kata penghakiman. Nah,
Akhirnya mereka menjadi kecewa. Bukannya mendapat penguatan, bukannya mendapat ajakan atau tantangan, tetapi justru mendapatkan penghakiman. Nah, ini harus ada latihan khusus untuk penggembalaan ini. Nah, itu kalau kita mau melakukan rekrutmen, pelatihan, manajemen dalam perkunjungan ini. Jadi kita harus rekrut orang. Nah, kemudian saudara-saudara, harus perkunjungan itu di bawah kontrol gembala. Jadi manajemen tentu ada kontrol, evaluasi, dan kita menargetkan orang-orang yang dikunjungi. Ada yang berbentuk rayon dan seterusnya. Kemudian, kalau bagaimana kalau sudah besar sekali? Misalnya ribuan. Nah, ini juga perlu strategi khusus. Ini membuat kelompok-kelompok kecil. Kelompok rayon, kelompok-kelompok sektor, apapun namanya, wilayah dan apapun, satelit, apapun namanya, Bapak Ibu bisa ciptakan gembala, lalu mengangkat orang-orang ini untuk dilatih menjadi pemerhati. Kata kuncinya pemerhati. Jadi di situ pentingnya perkunjungan itu, pemerhati. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya dalam perkunjungan, saudara mendata jemaat dan kemudian mendoakan mereka. Jadi, perkunjungan harus didesain begitu rupa sehingga jemaat akan merasakan perhatian. Nah, ada yang sering saya dengar di daerah-daerah, Pak, kalau jemaat kami besar, saya tidak bisa berkunjung, tapi jemaat bilang kalau tidak dikunjungi gembala, tidak klop, harus dikunjungi gembala. Nah, ini kita juga bisa latih jemaat kita. Ada perbedaan antara pastoral care dengan pastoral counseling. Pastoral care itu siapapun bisa, artinya perhatian penggembalaan. Perhatian penggembalaan tidak harus dilakukan oleh gembala. Tapi perhatian misalnya counseling pastoral, hal-hal rahasia, memang gembala harus turun tangan atau tim counseling yang dibentuk oleh gereja. Tidak boleh sembarang orang. Jadi kita latih jemaat di mimbar, katakan kepada mereka, kalau Bapak Ibu punya pergumulan yang sifatnya rahasia, jangan diceritakan kepada sembarang. Tapi kalau ada tim perkunjungan, ceritakan pokok-pokok doa secara umum, minta didoakan. Jadi, kita bisa melatih jemaat untuk mengatakan, tidak harus gembala datang untuk mendapat perhatian. Bisa orang-orang di sekitar, karena yang dibutuhkan adalah doanya. Bukan figur manusianya, bukan pendetanya, bukan gembalanya. Itu harus diajarkan jemaat. Nah, itu yang harus dibuat dalam perkunjungan. Jadi, kalau ada gembala masih tidak mau berkunjung, sebaiknya ya tidak usah jadi gembala. Ini serius. Artinya, gembala memang wajib berkunjung. Tapi itu bisa ditata, dilakukan manajemen, sehingga pelayanan perkunjungan kita bisa efektif. Tuhan menyertai para gembala.